kebetulan hari ini saya mendapat tugas untuk melaksanakan aksi nyata. Sebenarnya aksi nyatanya diberi waktu 4 minggu, dan ini sudah hari terakhir, besok hari Senin terakhir, karena banyak tugas sampingannya sebelum aksi nyata ini, jadi baru bisa dikerjakan. Ini adalah modul 1.4 yang nanti kalau teman-teman jadi guru penggerak ini akan dibahas. Kebetulan yang dibahas ini sesuai, relate sama masalah kita hari ini. Pertama, bagaimana menghadapi murid yang bermasalah. Kedua, bagaimana membuat keyakinan kelas. Kan kita sekarang lagi digencar-gencarkan bagaimana membuat keyakinan dalam kelas, kan peraturan kalau bahasa dulunya, sekarang diganti dengan keyakinan kelas. Dan bagaimana tadi menghadapi murid yang bermasalah, apakah dihukum, apakah dikasih tindakan apa. Nah, kemarin juga sempat ada pertanyaan dari Pak Hani sama Ibu yang hadir ke depan. Nah, itu juga mesti tanda tanya. Mudah-mudahan hari ini bisa mendapat satu referensi, tapi bukan sebagai solusi, tapi sebagai satu referensi yang bisa dijadikan semacam solusi tambahan, siapa tahu bisa digunakan. Oke, yang kita mulai Bapak Ibu, temanya budaya positif. Saya pernah share juga sama beberapa teman tentang ini, karena ini yang paling menarik dan paling sulit, karena ini waktu yang paling panjang sendiri. Oke, ini sebagai pembuka, kita sebagai guru itu seperti petani. Petani hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, membasmi ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Kita tidak bisa memastikan padi itu tumbuh, nggak bisa. Apapun yang kita lakukan, kita nggak bisa memastikan padi itu tumbuh. Kita hanya bisa membantu, memberi pupuk, memastikan tanamannya baik. Nggak bisa kita memastikan anak-anak itu sukses. Nggak bisa kita menakdirkan bahwa mereka akan jadi sesuatu dengan omongan kita, enggak. Tapi kita hanya menyiapkan lingkungannya. Begitu teman-teman. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif. Lingkungannya saja kita bisa ubah. Kita nggak bisa berubah padinya. Ya padinya tetap begitu tumbuh. Tapi tumbuhnya jadi apa? Kalau lingkungannya bagus, tumbuhnya jadi bagus. Kalau lingkungannya buruk, tumbuhnya jadi buruk. Gitu saja. Kita nggak bisa maksakan padi ini. Kamu tumbuh harus bagus, nggak bisa. Ya, jadi lingkungan positif sehingga terjadi kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik bagi warga sekolah. Pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Inilah budaya positif yang akan kita bahas hari ini. Ini sesuai dengan standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberi ruang yang cukup, prakarsa, kreatif, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik serta psikologis mereka. Ini salah satu pupuknya. Pupuk-pupuknya ini. Kondisi tanahnya diperbaiki, inilah. Itu. Jadi itu sebagai pembuka, Bapak Ibu. Kemudian ini ada nih. Selanjutnya psikiater dan pendidik berdasarkan Dr. William Glasser
dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang menjadi choice teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kita tuh berilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kata-kata positif itu bermanfaat buat anak-anak. Itu hanya sebuah ilusi kalau menurut teorinya ini. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ilusi saja itu kita mengkritik anak-anak, itu bisa menguatkan karakter menurut teori. Kemudian ilusi saja bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi berdasarkan teori. Kita kasih contoh-contoh baik, kita kasih kata-kata motivasi yang luar biasa, tidak akan berubah itu teman-teman. Kalau menurut teori, ya, di sini perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kita sama, padahal realitas kita tuh berbeda. Gak sama, saya bisa menciptakan anak-anak atas kata-kata saya, atas pengalaman saya, gak sama. Anak-anak punya pengalamannya sendiri. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda yang sebenarnya. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dari kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Yang teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian paksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau gagal membujuk, paksa dia. Kalau teori kontrol berbeda, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ini teorinya Bapak Ibu ya. Nanti prakteknya sulit juga, cuma setidaknya kita tahu dulu teori-teorinya. Kemudian disiplin, kita masuk ke tema pertama, makna disiplin. Disiplin itu pandangan kita pasti tata tertib, teratur, kepatuhan, peraturan, hukuman. Tidak nyaman kalau disuruh disiplin itu pasti. Bayangan kita, kamu jadi orang yang disiplin, kayaknya nggak nyaman deh kalau pandangan kita selama ini dengan kata-kata disiplin. Padahal untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat lah. Kok harus disiplin kuat padahal nggak nyaman? Nah, disiplin kuat itu harusnya memotivasi dari dalam diri sendiri. Motivasi intrinsik, ini pernah saya share sama Bu Sarani. Motivasi itu motivasinya motivasi dari dalam, bukan dari luar. Dari dalam itu ya dari dirinya sendiri. Contohlah, kita untuk melakukan sesuatu pasti bukan karena paksaan. Biasanya karena kita mau sendiri. Olahraga yuk, biar sampai elek kita paksa dia, nggak bakal. Kecuali kita tahu, oh kita perlu olahraga biar sehat. Nah, bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsik? Memunculkan motivasi dari diri sendiri adalah memahami nilai kenapa kita harus melakukan atau mengikutinya. Contoh peraturan kita selama ini, kita hanya tahu dilarang terlambat. Apa nilai dilarang terlambat? Kita nggak tahu. Nilainya itu apa? Dilarang bangun siang. Biar apa? Kita hanya dilarang, benarnya dilarang bangun siang udah. Tapi kita nggak tahu manfaat dari itu. Nah sekarang di kurikulum merdeka ini kita diminta untuk anak-anak juga memahami nilai dari peraturan atau kesepakatan itu.
Kita jangan ngomong, kamu harus pakai baju seragam, kamu harus pakai baju seragam, tak boleh telat. Apa kamu? Tak boleh telat. Tidak bisa. Kamu tidak boleh telat. Kamu tahu apa yang kamu kesalahanmu ini, Pak? Apa maknanya? Kenapa kamu kok sekolah nih bikin kamu nggak boleh telat, itu apa maknanya? Supaya disiplin, Pak. Nah, akhirnya teringat disiplin. Oke, kita mulai. Contohnya, gunakan seragam sesuai harinya, atau kalau bahasa di sini bahasa nilainya adalah kesetaraan dan tanggung jawab. Nilainya tidak ditanamkan ke anak-anak. Ini yang kita lupa sosialisasikan juga. Kita hanya sosialisasikan datang tepat waktu, tapi kita tidak sosialisasikan bahwa nilainya itu apa. Kenapa sih kamu disuruh datang tepat waktu? Disiplin, teman-teman. Kita selama ini cuma hanya seringnya kita masih memberikan peraturan, tapi kita tidak mensosialisasikan itu. Nah, tapi ini juga belum tentu berhasil bisa merubah drastis anak-anak ya teman-teman. Cuma hanya sebagai salah satu cara, ya. Tidak langsung dengan teori langsung berhasil, tidak. Kemudian piket kelas, datang sekolah, hadir 15 menit lebih awal. Apa nilainya? Tanggung jawab. Jadi orang yang bertanggung jawab. Mau kamu jadi orang tidak bertanggung jawab nak sampai besar? Enggak kan? Nah, kamu mau jadi apa? Polisi. Kira-kira bermanfaat tak nilai tanggung jawab ini buat kamu? Ya bermanfaat mungkin menurut dia. Penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor ini dulu. Kita dulu pakai helm yang kecil, habis itu pakai helm yang besar. Kita luar biasa malesnya. Apa sih helm ini? Akhirnya kita sadar bahwa kalau kita kecelakaan pakai helm yang besar itu lebih aman, lebih safety. Cuma disuruh-suruh aja sama polisi. Iya, nggak nyamannya gitu kan. Kalau kita tahu nilainya bahwa ini untuk keselamatan kita. Kita lanjut. Nah ini teman-teman, yang Pak Irwan pernah ngomong ke saya, anak-anak ini dilarang untuk menghukum, Pak. Ini iya. Sekarang itu tidak menghukum, teman-teman. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang motivasi perilaku manusia. Manusia itu ada 3 motivasinya. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita ikut kemarin, teman-teman ikut IHT di SMA 2 atau yang baru-baru teman-teman Pak Tono ketarakan sama Bu Cinta. Kira-kira itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pasti ada dari ketiga itu. Saya mungkin lebih sering ke ini. Nomor 1, ketidaknyamanan. Atau di mana nanti kalau nggak hadir? Begitulah anak-anak turun ke sekolah tuh atas apa? Diminta anak-anak turun semua. Besok ada kegiatan Isra Mi'raj, pakai baju ini. Dia motivasinya apa? Ini aja nih. Motivasi hidup itu ada 3 menurutnya. Ini dari luar, ini dari dalam diri sendiri. Biasanya yang paling berefektif dari dalam diri. Kalau dari luar karena menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Oke, kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi restitusi. Tapi kita lihat sekilas saja beberapa. Ini kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Pilihan solusinya mereka sendiri. Kemudian, kalau hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang. Kalau restitusi atau konsekuensi tidak nyaman untuk jangka pendek. Kalau restitusi menguatkan dalam jangka waktu panjang. Teorinya. Kemudian korban mendapatkan keadilan kalau hukuman.
Luar biasa. Konsekuensi, korban diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Kalau restitusi. Kalau hukuman, murid akan merasa tersakiti karena dihukum. Kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman karena dia melakukan hal efek atas sesuatu. Kalau restitusi, anak akan mendapatkan penguatan teorinya, ya. Nanti kita lihat. Ada banyak. Kalau hukuman lebih negatif, kalau konsekuensi itu netral. Tapi kalau restitusi itu positif. Kalau hukuman dipaksa, kalau konsekuensi stimulus respon, kalau yang restitusi dia kontrol. Oke, kita nggak usah bahas banyak tentang itu. Itu perbedaannya teman-teman. Nanti kita bisa lihat secara detail. Nah ini lagi teman, tadi hukuman, sekarang penghargaan. Kan kita selama ini kalau juara paling hebat dikasih A, yang di bawahnya B, C sampai D. Ternyata menurut Kohn juga mengemukakan bahwa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan itu sama dengan menghukum seseorang. Anak-anak kita biasa kita kasih, nanti kalau ranking 1 kasih tas ya, belikan sepeda ya. Nah itu kita bisa lakukan juga. Nah ini teorinya ternyata itu kurang tepat. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum motivasi dalam diri intrinsik. Nah, jadi itu ada beberapa pernyataan. Ini penjelasannya sebenarnya panjang. Nanti kalau mau lebih dalam boleh diskusi sama saya. Ini kayaknya waktunya akan lebih panjang kalau kita bahas ini. Jadi penghargaan itu ada efek-efeknya. Biasanya kalau anak-anak yang tidak ada penghargaan, atau kalau dalam kelas yang paling simpel, ketika mereka tidak dikasih nilai, ketika mereka maju tidak dikasih nilai, jadi mereka tidak mau maju dengan ikhlas. Pasti dinilai. Kalau dinilai, semangat mereka. Tapi ketika tidak dinilai, enggak. Efeknya seperti itu. Bahasanya seperti itu ya kalau penghargaan. Tapi nanti kita bahas dulu lanjut. Kita hampir nggak bahas itu ya teman-teman. Jadi nanti penghargaan nanti kita lewatkan karena hanya sekilas kalau penghargaan. Oke, kita lanjut. Ini keyakinan kelas teman-teman. Ini yang saya bilang tadi, Bapak Ibu selama ini sudah membuat keyakinan kelas karena tuntutan kurikulum merdeka. Bagaimana membuatnya? Ini. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkai peraturan tertulis tanpa makna. Langkah-langkahnya, nah ini langkah-langkahnya teman-teman. Mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat, mencatat semua masukannya, ganti kalimat-kalimat yang dalam bentuk negatif menjadi positif. Ajak warga murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan, nilai yang tadi. Dan nomor 5, gabungkan pernyataan peraturan yang nilainya sama menjadi satu keyakinan, menandatangani di akhir menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan semua murid. Oke, boleh kita buat teman-teman? Nah, ini ada 3 peraturan yang sudah yang mereka sudah sampaikan. Ini ada 3 peraturan di atas. Ini langkah-langkahnya saya ulangi di bawah. Tolong teman-teman lanjut ke langkah ketiga. Silakan teman-teman boleh ditulis kertas saya di tempat saya, di printer saya itu. Boleh Pak Budi kalau butuh kertas teman-teman. Nanti kita bahas sama-sama teman-teman. Ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang selama ini mungkin masih abu-abu buat kita, atau yang selama ini kita rasa sudah sangat berguna. Ya, mungkin kita bahas sebentar nanti. Contoh peraturan yang disepakati: dilarang terlambat masuk kelas, dilarang ribut dalam pembelajaran, dilarang berkata-kata kasar. Ini peraturan yang biasa
Anak-anak kalau kita tanya, yuk anak-anak, apa peraturan dalam kelas ini kira-kira? Apa dari jalan jangan di dalam bukan kata kasar pak. Di dalam terlambat, larang makan, gitu kan? Itu yang muncul. Dapat 3. Nah sekarang kita lanjut ke ini bu. Gantilah ini menjadi kalimat positif. Contoh, dilarang terlambat masuk kelas, datang tepat waktu. Lebih positif kan daripada dilarang. Atau piket kelas, dilarang terlambat bagi yang piket kelas. Kita ganti dengan kalimat positif. Diharapkan hadir 15 menit sebelum pembelajaran bagi yang piket kelas. Boleh begitu, dirubah menjadi kalimat positif. Ini kalimatnya negatif ya. Kalimatnya terlalu menjelek-jelekkan. Lanjut ke langkah yang ketiga. Ajak warga murid untuk menemukan nilai kebajikan. Nah setelah teman-teman berubah menjadi positif, tolong kasih nilainya apa sih sebenarnya? Tanggung jawab kah? Disiplin kah? Saling menghargai kah? Atau apa nilainya? Nilai-nilai dari ini maksudnya supaya anak-anak itu bagaimana? Apa dengan peraturan ini anak-anak ini diminta bagaimana sih? Yang nomor 5, kalau ada yang sama nilainya, boleh digabung. Dilarang terlambat masuk kelas, diganti dengan disiplin dalam pembelajaran. Itu bisa. Yang 3 itu aja. 3 itu aja teman-teman. 3 ini aja, tidak usah buat peraturan sendiri, tapi dari 3 ini aja dirubah menjadi kalimat positif. Ayo, ada yang ditanyakan? Kalimat positifnya gimana? Bertanya dulu. Dilarang, melarang kan? Itu ngajak kawan katanya. Ya kan? Ya bisa. Terserah aja. Ayo masuk terlambat. Supaya apa? Mengajak. Melarang. Oke sudah ya teman-teman ya. Nah itu bisa disiplin waktu ya. Oke kita mulai. Kita ingat jawaban teman-teman ya. Yang mana nih? Ini keyakinan kelas kita rubah jadi kalimat positif. Nomor 1. Dan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1, ayo masuk tepat waktu. Nggak nyambung aja. Oke ini deh. Ayo masuk tepat waktu. Nomor 1 Pak ya. 1, 3 aja kan? Ya, Ayo. Ayo masuk sebelum 7.15. Bisa kan? Ayo kita belajar dengan tenang. Ya. Nah, nomor 3. Ayo jangan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Pakai kata ayo. Ya, lanjut, Buzara. Buzara lah, ayo buat lah kata-kata positif. Ayo Buzara. Buzara.
Itu ya mikirnya. Satu aja. Kata-kata ini berubah jadi positif aja. Ya, salah satunya boleh. Dilarang terlambat masuk ke kelas, kata gantinya jam 7.15 Anda sudah terlambat. Oh, oke. Cocok. Tapi kayak lebih ganas lagi. Oke, ayo wanen. Satu bebas aja yang mana? Saya paham, dilarang berkata-kata kasar. Ya, Bu Sarah nih. Ucapkan kata-kata yang sopan. Iya. Oh, ini luar biasa. Masuk kan nih, pakai mic, Bang. Kalau yang pertama tadi dilarang terlambat masuk sekolah, bahasanya disiplin waktu dalam pembelajaran. Oke. Ketiga, dilarang berkata-kata kasar, mengucapkan kata-kata yang sopan. Siap, makasih. Oke, makasih banyak teman-teman. Ya itu contohnya kalau berubah menjadi kalimat positif. Nah sekarang nilainya apa nomor 1 nih teman-teman? Ada yang tahu nilainya apa? Dilarang terlambat tuh biar apa sih? Disiplin. Disiplin. Oke, 1 nilainya disiplin. Nah ini ajaklah warga-warga murid menemukan nilai atau keyakinannya. Ya kemudian kalau kita marahin kamu dilarang terlambat masuk kelas akan lebih berat untuk diterima daripada jadilah orang yang disiplin ya. Nah itu akan lebih berbeda masuknya. Yang kedua teman-teman, apa nilainya? Dilarang ribut dalam pembelajaran. Nilainya apa? Ya, kenyamanan menciptakan suasana yang kondusif, Suasana nyaman. Dilarang berkata-kata kasar. Menghargai etika. Nilainya menghargai, ya, menghargai orang lain. Dilarang ribut tadi kenyamanan. Tapi bagaimana kalau seandainya dilarang ribut dalam pembelajaran ini nilainya menghargai, dan ini juga berkata-kata kasar juga nilainya, nilai yang dimaksud ini supaya menjadi orang yang menghargai orang lain. Yang ini juga menghargai orang lain. Maka ini bisa digabung teman-teman. Dalam peraturannya bukan lagi dilarang ribut atau dilarang berkata-kata kasar dalam keyakinan kelasnya, diganti apa? Saling menghargai. Maka kalau kita sudah ngomong saling menghargai, ini sudah masuk, ini masuk, semuanya masuk, digabung saja di dalam kelas. Nah sama, dilarang terlambat berarti disiplin. Menjadi peserta didik yang disiplin. Udah, nggak usah lagi kita kata-kata dilarang terlambat. Ayo, jangan terlambat. Itu akan spesifik, akan banyak peraturannya keyakinannya nanti. Maka itu tidak efektif. Karena peraturan keyakinan yang efektif hanya terdiri dari 3 sampai 7 saja peraturan keyakinan itu. Kita karena anak-anak ini masih hidup banyak, semua kita tulis. Awalnya seperti itu. Ya, jadi keyakinan di kelas yang teman-teman buat jangan lebih dari 7, 3-nya cukup. Karena kita bisa gabungkan nih di dalam saling menghargai sudah ada ini semuanya. Gitu. Hanya lu pada tanda tangan di bawahnya. Kita lanjut. Nah, kita masuk baca ini. Ini teman-teman, kebutuhan dasar manusia. Kita loncat ke kebutuhan dasar manusia. Dan dunia berkualitas. Ini bukan kebutuhan dasar anak-anak ya, kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Apa itu? Perasaan aman, sehat, rumah, makan, kebutuhan biologis. Ini kebutuhan kita. Anak-anak juga punya kebutuhan ini. Kemudian, kasih sayang dan rasa diterima. Apa yang contohnya? Koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak itu pengen menjadi bagian dari suatu kelompok. Kadang-kadang kita masih memisah-misahkan mereka, ya. Karena kamu melakukan kesalahan, kamu berdiri di pojok sana, kamu pisahkan itu, kita memisahkan dia dari kelompoknya.
kemampuan. Anak-anak tuh butuh diakui kemampuannya, walau dia kemampuannya masih rendah, tapi tetap harus diakui. Contoh, dia nggak berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, bisa kompeten dan diakui, dihormati, keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Itu kita sebagai manusia ingin itu. Pasti Bapak Ibu juga ingin dihargai, diakui, kompeten, dihormati, keinginan untuk meninggalkan pengaruh di sekolah SMA 2 mungkin. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi anak-anak itu juga butuh dalam menginginkan pilihan. Menginginkan pilihan, mereka juga perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru. Itu yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak itu pasti punya rasa ini, Bapak Ibu. Bukan anak-anak saja, kita juga pasti pengen mencoba-coba hal baru, pengen tidak terpengaruh orang lain, dan pengen juga mau mencoba hal-hal yang menarik. Penting di sini maksudnya semua orang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkannya kebutuhan itu, maka jika mereka tidak bisa mendapatkan 4 kebutuhan ini secara positif, mereka akan mendapatkannya secara negatif. Makanya itu ada terjadi si Aldi, si apa itu, mereka butuh kebutuhan hidupnya mereka ada di sini. Karena dia tidak bisa dapat secara positif, maka dilakukan dengan secara negatif. Nah, turunlah keluar sana, mereka butuh bebas, mereka butuh penguasaan, mereka butuh kasih sayang. Kalau tidak dapat secara positif, kasih sayangnya didapat secara negatif. Itu maksudnya. Nah, dunia berkualitas, anak-anak bahkan kita sendiri, kita menurut Dr. William Glasser menyebutkan dunia berkualitas itu semacam album foto, sehingga isinya tidak terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda akan menjadi lebih bermakna. Hidup berkualitas itu cuma sedikit, tapi benar-benar signifikan. Banyak tidak signifikan. Contoh, keluarga itu kan sedikit-sedikit aja. Nah, itu. Tapi dia bermakna sekali. Itu hidup berkualitas. Kita bahas nanti saja teman-teman. Kita lanjut, waktunya habis. Posisi kontrol. Mohon analisanya teman-teman. Juna datang terlambat ke sekolah 15 menit dan masuk kelas secara diam-diam tanpa sepengetahuan guru piket. Apa yang kita lakukan sebagai guru menghadapi kasus seperti ini? Oke, Bu Sarani, kayaknya dari CDC, silakan Bu Sarani, apa? Ayo, kalau ketemu anak-anak yang terlambat nih. Ini yang biasa kita tangannya. Jika ada siswa yang terlambat, padahal sudah gurunya di dalam kelas, malah ada yang tidak ada izin guru pikir, langsung nong, betul ya Bapak Ibu? Nah, itu biasanya guru di dalam kelas akan pasti menegurnya. Penegurannya pasti ditanya alasannya kenapa kamu terlambat. Ya, seperti semua guru pasti akan menyatakan seperti itu. Nah, biasanya ada kesepakatan guru apa yang dilakukan jika terlambat lagi. Ya, kan? Kalau saya sebagai guru BK seperti itu juga. Apa sampai berulang-ulang, karena saya biasanya kalau 3 kali terlambat, kalau dulu saya sampaikan ke anak-anak ibu saya, jangan menganggap bahwa tidak terlambat ke sekolah tidak dipanggil orang tua, pasti saya panggil, karena nanti kamu kebiasaan terus kalau kita tidak panggil orang tua. Itu biasanya saya ke siswa seperti itu aja mungkin. Jadi ada kesepakatan antara guru dan studi dalam kelas dengan siswanya. Teman-teman lagi ada yang punya ide apa nih kalau kita ketemu anak-anak yang terlambat, biasanya kita ngapain? Bu Jin atau Bu Yuni, silakan. Apa nih solusinya kalau kita ketemu orang yang terlambat? Kayaknya kita terjadi pas weekend nih kan? Terima kasih Pak An. Ya mungkin kalau saya ini ya di dalam guru piket atau guru kelas di dalam kelas, guru piket. Ya kalau saya guru piket saya akan panggil, nah kamu kenapa terlambat, apa alasannya? Dari alasan itu saya akan menentukan tindakan yang akan saya berikan. Kalau alasannya memang
alasan yang memang tidak bisa ditolak untuk terlambat, maka saya akan memberikan juga sesuatu yang mungkin tidak membuat dia merasa melakukan hal itu ketika terjadi itu untuk tidak berulang lagi melakukan hal itu. Contoh, mungkin dia terlambat karena sesuatu bersifat sosial. Ya, mungkin saya akan memberikan sesuatu yang membuat dia suatu kelak kalau terjadi itu dia akan melakukan lagi, nolong mungkin atau apa. Tapi kalau memang dia terlambat karena keterbatasannya sendiri, terlambat bangun, atau memang ya keadaan yang membuat bisa dikatakan sengaja lah, maka saya akan memberikan juga sesuatu yang bisa membuat dia mengingat, oh ini tidak boleh lagi. Ya, mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih pendapatnya teman-teman. Dan mungkin kita sama-sama begitu ya. Banyak kita yang begitu, saya juga termasuk yang begitu melakukan hal-hal ini. Nah, kita lihat posisi kita. Mari kita lihat apa itu 5 posisi kontrol. Di mana posisi kita sebagai guru saat ini? Kita sebagai guru saat ini di 5 posisi kontrol itu sebagai apa? Kita lihat teman-teman. Mohon maaf nih. Saya lebih sering di sini. Penghukum, seorang penghukum biasa menggunakan kehukuman fisik atau verbal. Kata-kata, orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nadanya biasanya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Gitu. Biasanya kata-katanya, patuhi peraturan saya atau awas. Kemudian, kamu selalu salah. Kemudian pasti selalu yang terakhir selesai. Kemudian terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan kau bisa datang tepat waktu? Itu seorang penghukum. Seorang penghukum hasilnya kemungkinan murid marah, dendam atau bersifat agresif bisa terjadi sesudah kembali duduk. Murid tersebut mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu akan menggores kendaraan bapak ibu. Itu kalau kita sebagai penghukum, ya. Kita lihat posisi kita di mana. 2. Pembuat rasa bersalah. Ini posisi ini biasanya guru akan berusaha bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nadanya gimana? Memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya gimana? Merapat pada anak, lesu. Kata-katanya apa? Aduh, ibu kecewa sekali sama kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Adik, kamu nih gimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini posisi pembuat rasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki nilai penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Dia akan merasa bersalah. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu perasaan yang muncul. Kemudian hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Senang dia, akrab berarti. Itu termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid tergantung pada ibu tersebut atau guru tersebut. Dia tidak dengar lagi orang lain, dia hanya dengar ibu tadi. Ketika orang lain yang ngomong, tidak dengar. Ya, itu bisa ada masalah. Dia akan bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akhirnya semua ibu itu terus, ya. Akibat lain dari posisi teman Anda, adik hanya membuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku dengan guru yang lain. Oke, ini membuat rasa bersalah. Ini sebagai teman. Ada kita di guru di sini sebagai teman. Guru sebagai teman apa? Pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun tetap akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nada suaranya gimana? Ramah, akrab, bercanda. Bahasa tubuh apa? Merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Itu tuh yang membuat merasa berteman.
Ayolah bantu ibu, ayolah bantu demi bapak ya, tolong. Ayo ingat tidak bantuan bapak. Ayo ingat tidak atas bantuan bapak selama ini sebagai teman. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bisa bantu bereskan. Hari ini tidak apa-apa, nanti tidak apa-apa, aman lah kalau sama saya. Bisa Gitu. besok. Oh ada itu biasa. Adi, ayolah, gimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kamu kenapa terlambat lagi? Sambil tersenyum. Kenapa terlambat lagi? Ya, senyum-senyum. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Duduk dulu lah sana. Nanti bapak ikut bapak guru bantu sambil senyum-senyum. Efeknya, murid akan merasa bersalah, merasa mengecewakan ibu atau bapak gurunya, dan akan merasa menjadi orang yang gagal untuk tidak hidup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang seperti itu. Tapi berbahaya dari mana? Berbahaya. Hasilnya tuh kayak gitu. Kadang-kadang sikap seperti ini berbahaya dari sikap menghukum. Lebih berbahaya dari menghukum Bapak Ibu dan sebagai teman ini daripada kita menghardik, itu lebih berbahaya ini. Ya. Pemantau. Ini memantau seperti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kita pegang sudah buku peraturan itu. Konsekuensinya apa kita sudah tahu semua. Ini sebagai pemantau. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Ini hampir sempurna nih Bapak Ibu. Kita bisa mengambil posisi kita. Nadanya beda, suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Kata-kata yang keluar apa? Peraturannya apa? Gitu. Kamu melakukan apa? Terlambat. Nah, gitu tuh. Itu pemantau. Kalau kamu terlambat, kamu tahu kan sanksinya apa? Siapa? Oke, sudah lakukan. Itu pemantau. Nah, itu. Kamu terlambat ya? Nih peraturannya, kalau terlambat nyapu. Nah, silakan. Itu jelas, aturannya jelas, konsekuensinya jelas. Itu pemantau. Itu pemantau. Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Nah, siapa? Tahu Pak? Langsung dilakukan. Itu pemantau. Apa yang tidak boleh? Boleh saja. Ya. Muridnya akan memahami konsekuensi yang nanti akhirnya mereka akan memahami, oh kalau saya berbuat begini maka konsekuensinya begini, ya seperti yang teman-teman. Nah teman-teman di posisi mana? Kita lihat, sudah dilihat. Nah, ini terakhir, ini posisi yang diharapkan teman-teman. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Bukan kita yang ngasih solusi, karena itu datangnya dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah itu dia. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman, pemantau. Dengan demikian bisa jadi suatu waktu tertentu kembali pada posisi kedua. Posisi tersebut bisa bila diperlukan. Kita boleh menjadi teman atau jadi pemantau. Ketika ini tidak bisa dilakukan, ya kita kembali ke posisi itu, bisa saja. Diajak untuk menganalisis kata-katanya gimana, apa yang kita yakini, kamu tahu? Kamu tahu peraturannya apa? Nah jelas, kan? Iya Pak, jarang terlambat. Oke. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Tuh. Nah. Kamu tahu apa masalahnya? Siapa? Saya tahu karena saya terlambat hari ini. Mau memperbaikinya? Mau. Nah, bagaimana kamu memperbaikinya? Bukan perbaiki dengan cara begini, ya ini merasa ilusi kita tadi bahwa kita bisa mengatur orang lain. Enggak, Bapak Ibu. Jadi dia aja sendiri yang mengatur dirinya sendiri. Tapi kalau tidak berhasil, bisa kembali ke sebagai pemantau. Kita kasih konsekuensinya, kita kasih apa sih? Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Nah, jadi kamu terlambat. Kira-kira gimana? Kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, ini kan solusi dari dirinya sendiri. Nah, kemudian baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalahnya untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Oke, sebenarnya dari bentuknya ini kalau teman-teman bisa baca perbedaan apa yang saya jelaskan tadi.
Dia bukan dalam bentuk dialog, tapi langsung praktek. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi untuk menunjuk jari ke murid, berkacat pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal tanpa sedih sekali, dan perbuatan murid atau tersendak gurau menempatkan diri sebagai teman. Oke. Nah, ini yang kita akan bahas. Ini sebenarnya yang kita bahas tadi, saya menontonkan tapi waktunya kita nggak cukup dulu. Restitusi, segitiga restitusi, ini yang langkah-langkah yang kita bisa lakukan menghadapi anak-anak yang bermasalah. Adalah ini, mengembangkan motivasi intrinsik, fokusnya ke sini. Langkahnya apa? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelasnya. Kita mulai. Oh ya Bapak Ibu, sudah dapat posisinya tadi di mana? Posisi pemantau. Oke. Ada yang saya penghukum, pemantau. Oke. Kita lanjut teman-teman. Ada yang mix ya, campur. Kamu sudah bilang Bapak yang susah nih kalau kayak gini ya. Mantap ya, bikin salah juga. Oke, kita lanjut. Nah, langkah-langkahnya gimana teman-teman kalau menghadapi siswa yang bermasalah ini? Langkah-langkahnya menstabilkan identitas. Saya nggak usah bacakan ininya ya, langsung aja ke prakteknya. Kita mengetahui dulu identitasnya. Kita anak-anak lagi bermasalah, itu lambat datang buru-buru. Adi, sini. Oh, datang dia. Jangan. Kamu tahu kesalahan kamu apa? Nah, dan gitu teman-teman. Pakai langkah ini. Apa? Tidak pakai marah-marah. Kita buat cara-cara ini. Kalimatnya gimana? Berbuat salah kita tidak apa-apa. Kita tenangkan dulu teman-teman. Intinya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini awal. Bagaimana kabarnya di? Baik Pak. Tahu kenapa saya manggil? Ya, karena saya ada kesalahan. Oke, ya namanya salah, saya juga pernah begitu. Nah, berbuat salah juga apa-apa. Tenangkan dulu pikirannya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa selesaikan. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini kata-kata yang bisa digunakan. Boleh kata-kata lain. Intinya menenangkan dahulu. Jangan langsung dihadik dengan apa kamu salah ini. Tidak gitu. Kita tenangkan dulu emosinya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ini kita validasi dulu tindakan yang salah ini apa. Tidak menyarankan untuk bicara ke murid bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasan dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Nah, begitu. Jadi kata-katanya nggak langsung membuat kesalahan, kita bisa gunakan kata-katanya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, atau kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Gitu. Kamu tahu kan saya panggil kenapa? Iya Pak, saya tahu kamu. Oke. Kamu terlambat ya? Iya terlambat Pak. Oh enggak. Kamu saya panggil kenapa? Terlambat Pak. Oke. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu lalu terlambat. Nah, diceritakan alasan itu. Selesai. Kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu kata-katanya. Jadi kita tanya dulu apa alasannya kenapa kok dia melakukan hal itu. Nah, setelah itu terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita lanjutin. Ini langsung menanyakan keyakinan kelasnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Setelah kita tanyakan tadi, kita kasih tahu, kamu tahu kan keyakinan kelas yang kamu langgar? Iya Pak. Ini. Apa manfaatnya buat kamu? Apa nilainya? Kan dia sudah kasih tahu tadi alasannya. Kenapa kamu terlambat? Karena saya bangunnya terlambat Pak. Bangunnya telat, jadi saya datangnya terlambat. Nah, kita berikutnya kita tanyakan. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar tadi? Ini Pak, dilarang terlambat. Nah, kamu paham enggak? Apa nilainya? Kenapa kamu dilarang terlambat itu?
Manfaatnya buat hidupmu apa nanti? Nggak tahu Pak Mama. Nah, nilainya itu apa? Disiplin Pak. Kenapa kamu disuruh begitu? Jadi orang disiplin. Nah, bagaimana caranya supaya kamu menjadi orang yang disiplin? Nah, dia sendiri yang mencari solusinya Bapak Ibu. Bukan kita yang kasih solusi, tapi dia anak tersebut yang mencari solusi atas masalah yang dihadapi tadi. Dia lambat atau berkata-kata kasar deh. Bagaimana nanti kamu mau jadi orang-orang yang selalu berkata kasar di sana? Nggak mau Pak. Nah, terus gimana solusinya buat kamu? Nggak tahu Pak. Cari di internet, boleh. Cari di internet apa solusi orang-orang yang rajin berkata-kata kasar. Cari, dapat, sampaikan ke kita. Setelah dia sampaikan ke kita buat semacam ini kamu yang cari ya solusinya. Mudah-mudahan kamu bisa lakukan. Nah, kalau kemarin biasa saya pakai kata-kata Aldi, kamu kan laki-laki. Laki-laki itu dipegang apanya? Kata-katanya Pak. Caranya. Pegang kata-kata. Kamu yang nulis nih, yang bukan saya sebenarnya. Oke, ikutin. Nah, itu belum tentu berhasil lagi teman-teman ya. Nah, tapi ini salah satu langkah yang baik. Ini kita nggak sempat waktunya. Saya kasih video sedikit ya teman-teman. Ini videonya saya lakukan ketika Siapa ngerekam? Tidak ada orang yang ini harusnya double listen harusnya, tapi karena orangnya tidak ada ganti. Tapi ini real, saya nggak pakai skenario, real saya lakukan karena ini sering tidak masuk, tapi masih juga berlaku sampai sekarang. Benar ya? Enggak, beneran. Realitas. Tapi kata-katanya benar. Kita langsung. Tidak kedengaran juga. Tanggapannya beliau tentang apa yang sudah saya lakukan. Saya juga nggak atur. Beliau sendiri yang menyampaikan. Jadi bahasanya dia merasa lebih nyaman dengan begini. Karena apa? Karena saya ditanya dulu, Bu, alasannya apa? Pak, saya ditanya alasannya apa, kenapa saya terlambat. Nggak langsung dimarahin. Kalau langsung dimarahin, dia bilang, besok, malas turun lagi ya, takut dimarahin. Kalau turun nanti dimarahin. Nah, itu alasannya. Karena dia takut dimarahin. Nah, saya tanya lagi, kamu bisa melakukan apa yang kamu solusikan tadi? Dia solusinya, dia tidak akan bangun siang. Karena dia tidurnya jam 1, jam 2 malam. Akhirnya dia jujur, Bu. Ya, itu salah satu keunggulannya. Dengan restitusi, dia mau jujur. Karena kita sudah mendekatkan diri. Contoh tadi. Kamu tahu kan kesalahan kamu? Iya, Pak. Saya tahu kesalahan saya terlambat, Pak. Ya, namanya orang ya, pastilah pernah berbuat kesalahan, saya juga pernah, gitu kan. Jadi kita kayak mendekatkan diri dengan dia tenang akhirnya, oke. Nah, kenapa kamu bisa terlambat? Nah, itu kita validasi di kesalahannya tuh. Tapi jangan lupa dikenalkan dulu Bapak Ibu. Jangan langsung kita hajar. Bukan, tenangkan dulu. Nah, Pak, bangun saya kesiangan. Nggak apa-apa, saya juga pernah kalau kesiangan, santai aja lah. Cuma, nah ini ditanya terus kita validasi. Setelah kita validasi, kamu tahu nggak peraturannya apa di sekolah ini kan? Iya Pak. Kamu ada langgar? Ada. Yang mana yang kamu langgar? Ini disebutkan. Oke. Kira-kira kamu ada ide nggak? Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Menurut kamu loh ya, bukan dari saya. Ini kan gitu. Jadi gimana ya Pak? Nah kalau begini gimana Pak? Nah iya.
Ini kamu yang ngomong sendiri kan? Nah coba, kamu sebagai laki-laki atau kamu sebagai perempuan, kamu harus pegang kata-kata kamu. Nah ini kamu sudah melakukan ini. Ini kita bisa lakukan buat anak kita juga Bapak Ibu. Jadi kita nggak langsung mengarahkan dia seperti yang pertama tadi. Itu hanya ilusi bahwa kita bisa mengontrol orang lain untuk menjadi baik. Apakah kita jadi begini karena orang lain? Tidak. Kita jadi begini karena diri kita sendiri. Ya begitu juga anak-anak. Jadi itu arahnya sekarang teman-teman. Kenapa ada pertanyaan? Kok dilarang menghukum? Kok dilarang kasih penghargaan? Ini alasannya. Penghargaannya ini belum kita bahas banget ya. Tapi penghargaan itu sama dengan menghukum teman-teman. Kalau tanpa penghargaan maka efeknya mereka tidak serius kerjanya. Tapi kalau sudah mereka mengerjakan sesuatu, jadi gimana kalau ngasih dia Pak? Boleh kita apresiasi. Penghargaan diganti dengan kata apresiasi. Tapi bukan untuk satu orang, untuk semuanya. Kalau sudah melakukan sesuatu, apresiasi, bukan penghargaan. Kalau lomba, iyalah. Lombanya ketahuan loh. Kalau mau lomba, mereka latihan. Kalau nggak lomba, mereka nggak latihan. Apakah hidup anak-anak kita mau buat lomba saja? Enggak kan? Ya kita begitu arahnya. Jadi kalau mau lomba, kalau enggak, jangan sampai terjadi sesuatu yang seperti lomba. Hanya ketika dapat penghargaan saja mau melakukan itu. Oke teman-teman, sedikit lagi saya mau minta tanggapannya atas apa yang kita sampaikan hari ini. Dua lah orang yang memberi tanggapan atas apa yang sudah kita bahas hari ini teman-teman. Kira-kira ada pemahaman baru apa, ada sesuatu yang baru apa terkait dengan hal ini. Tapi sekali lagi ini tidak menjamin bahwa itu langsung berhasil ya teman-teman. Semuanya ada proses. Oke, mudah-mudahan kita bisa memahami teori kontrol tadi. Kita di posisi mana dan kita bisa memperbaiki. Oke teman-teman, mohon maaf ada tanggapan dari kegiatan ini. Saya minta dua teman-teman karena itu juga dengar kata Barwan. Salah satu warisan kolonial yang paling ada sampai sekarang adalah hukuman Abadi. Iya, abadi dia. Perbedaan zaman kolonial dan zaman sekarang dalam dunia pendidikan, satu-satunya yang sama itu cuma hukuman, sisanya berbeda. Maunya dihilangkan, diganti kata konsekuensi. Ya, ya betul. Penghargaan. Sambu ya. Jadi hukuman diganti konsekuensi, penghargaan diganti apresiasi teman-teman. Tapi sebelum melakukan hukuman atau konsekuensi, atau kan kita ganti dengan kata konsekuensi, sebelum konsekuensi lakukan restitusi dulu. Nah, itu. Silakan Bu saya. Tunjuk-tunjuk Terima kasih Pak siapa itu Pak. Singkat aja, dari kemarin sebelumnya kami sudah pernah diskusi ini sebelumnya dengan Pak Aan, dan setelah diskusi itu kami juga sudah mencoba untuk melakukan hal itu kepada peserta didik kami Aldi. Memang untuk pertama kali belum signifikan ya, karena segala sesuatu itu butuh proses, apalagi kalau itu sudah menjadi karakter siswa. Tetapi setidaknya ada langkah restitusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, membuat peserta didik nyaman dulu. Yang kedua, kita bisa memvalidasi apa saja kesalahan-kesalahan dan bagaimana solusi untuk memperbaiki kesalahan itu. Mungkin ini juga bisa menjadi ilmu bagi saya juga dalam mendidik anak-anak saya di rumah. Dan ini juga insya Allah nanti akan diterapkan dalam mendidik anak-anak di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih Pak Irwan, terima kasih Bu Seha atas tanggapannya, dan terima kasih semua teman-teman hari ini. Mohon maaf mungkin penjelasannya kurang lengkap karena kita juga masih belajar teman-teman. Jadi saya juga masih belajar.
banyak hal. Nanti kalau ada yang perlu didiskusikan terkait dengan apa-apa yang kita bahas, mungkin jadi pertanyaan Bapak Ibu kan dalam pemikirannya, apa ini? Nah, boleh ditanyakan. Nanti saya sambil baca-baca literasi lagi terkait dengan apa yang diperlukan. Nah, sekarang kebetulan saya juga lagi membahas berdiferensiasi. Nanti siapa tahu saya bisa berbagi lagi tentang berdiferensiasi bagaimana. Nanti saya akan coba. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gerak di rumah, gerak di sekolah. Ayo, bergerak.